Halo sobat semua, kami akan memberikan informasi untuk Anda bagaimana bisa masuk atau lulus TNI, yang meliputi Tamtama, Bintara, dan Akmil. Trik ini bisa membantu Anda dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi menjadi anggota TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Trik di sini bisa membantu Anda dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Perlu diketahui bahwa tips di sini tidak hanya dibaca, tetapi perlu latihan dan pengorbanan yang harus Anda lakukan. Tetapi kami yakin Anda mau dan bisa menerapkan trik-trik yang kami berikan, karena Anda sudah mau meluangkan waktu untuk mencari artikel atau informasi untuk lulus dan menemukan trik dari kami ini. Merupakan langkah awal bahwa Anda memiliki keinginan yang kuat untuk lulus seleksi ini. Penerimaan TNI AD, AL, AU, menerima warga negara yang secara sukarela ingin menjadi prajurit TNI, melalui penelitian, persyaratan, dan mengabdikan dirinya menjadi prajurit TNI, melalui tahap spotting, pendaftaran, pengecekan awal, parade, pemeriksaan atau pengujian untuk menjadi prajurit siswa. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu administrasi, kesehatan, jasmani, mental ideologi, psikologi, dan akademik. Yang pertama, administrasi. Penilaian administrasi dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen yang diperlukan, atau yang sesuai dengan persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Administrasi di sini berdasarkan tentang diri Anda meliputi, ijazah, KTP, KK, dan administrasi lainnya yang sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, kesehatan. Jauh-jauh hari sebelum mendaftar, kelas 11 atau 12. Anda harus melakukan medical check-up di RST, ambil yang paket lengkap atau general check-up, setelah itu Anda akan mengetahui apa kekurangan Anda dalam hal kesehatan. Perbaiki kekurangan dan pertahankan. Yang ketiga, jasmani. Penilaian jasmani dilaksanakan melalui pemeriksaan postur, meliputi, tinggi berat badan, struktur anatomi, sikap, gerak, dan penampilan, dengan berpedoman pada ketentuan penilaian yang berlaku. Pemeriksaan jasmani hampir sama dengan kesehatan, Anda akan diperiksa dengan tubuh telanjang atau hanya memakai celana dalam saja. Periksalah kesehatan jasmani Anda ke klinik atau dokter, yang sesuai dengan bidangnya. Latihlah diri Anda bahwa sikap, gerak, dan penampilan Anda cocok atau sesuai untuk menjadi anggota TNI. Bayangkan diri Anda seakan-akan sudah menjadi anggota TNI, seperti apa itu sikap, penampilan, dan gerak, yang harus Anda lakukan. Lakukan hal ini selama 21 hari. Yang keempat, mental ideologi. Penilaian aspek ini dilaksanakan melalui pengisian data awal calon, dalam bentuk formulir daftar isian. Pertanyaan atau wawancara, meliputi data mengenai riwayat hidup, riwayat tempat tinggal, riwayat sekolah, riwayat permasalahan hukum, dan data-data lain yang digunakan sesuai dengan perkembangan kondisi. Penilaian ini dilaksanakan melalui penelitian personel, tentang berbagai aspek, terhadap paham atau ajaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Anda harus memiliki mental yang kuat, mengabdikan diri Anda untuk NKRI. Baca dan pahami makna dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sejarah pemberontakan G30 SPKI, ini merupakan langkah awal Anda, sehingga Anda akan memiliki mental ideologi yang diharapkan. Yang kelima, psikologi atau psikotes. Penilaian aspek psikologi dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi aspek inteligensi dan kepribadian atau stabilitas emosi, dengan berpedoman pada ketentuan pemeriksaan yang berlaku. Pada tes psikologi, Anda akan diberikan banyak soal yang memiliki durasi waktu. Anda harus memiliki fokus yang tinggi, kesehatan yang cukup dan mental yang kuat. Untuk seleksi tingkat daerah,
Tes psikologi atau yang dikenal dengan tes psi, dilakukan secara tertulis, dengan mengerjakan serangkaian soal psikotes. Untuk lulus pada tahap ini, Anda harus banyak berlatih mengerjakan soal-soal psikotes, baik yang kalian dapatkan di toko buku atau lebih baik sekali soal-soal psikotes TNI tahun sebelumnya. Karena materi psikotes, tidak akan jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Yang keenam, akademik. Seleksi ini berkaitan dengan akademik Anda, meliputi tes mata pelajaran yang sudah Anda dapatkan saat menempuh pendidikan SMA atau sederajat. Tetapi kami sarankan untuk kalian, jika memungkinkan, cari buku soal-soal tes TNI AD, AL, AU, tahun sebelumnya, karena materi tes dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda. Artinya tingkat kesukaran soal hampir sama atau sama. Yang ketujuh, pantohir. Pantohir adalah tes terakhir yang harus Anda lalui. Dalam tes ini, biasanya Anda akan dibariskan di dalam ruangan di hadapan para petugas. Anda akan diinterview, dan diuji, sejauh mana kesiapan Anda untuk menjadi seorang prajurit TNI. Itulah trik-trik yang dapat kami bagikan, semoga informasi ini bisa membantu Anda untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi menjadi seorang prajurit TNI. Pemuda Harapan Bangsa, salam sukses dari kami.